Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Puji Lestari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, bidang pendidikan matematika dari LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan NIM 2024 0846 225. Akan melakukan pembelajaran materi sistem persamaan linear 2 variabel di kelas 9A SMP Darul Fakih Indonesia. Sudah. Yes, mulai. 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan disiapkan dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila dipimpin oleh Hawari. Semuanya berdiri. Mari kita Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi misi SMP
SMP Darul Fakih Indonesia. Visi SMP Darul Fakih Indonesia. Visi terwujudnya lembaga pendidikan unggul. Mencetak kader pemimpin. Berkarakter Islami Qurani. Yang berkualifikasi. Percaya diri. Dan rendah hati. Oke, silahkan duduk. Terima kasih, Hawari. Seperti biasa, kita akan presensi dulu ya. Oke, Adskan. Agensi? Tidak ada. Kemana? Oh, lomba apa dia? Oh, binaragawan. Oke. Ahmad Zaki Almer. Oke. Fadil Alatif. Ahmad Jalaluddin Rumi. Ahmad Muzaki. Asda Safir. Aufa. Azam Rizullah. Astasyano. Biru Bila. Hawari. Hazel. Sakit. Oh, sakit apa? Semoga cepat sembuh ya. Hisham. Nido. Husni. Ali. Azam Amrullah. Fahrul Wujud. Kenzi. Nairul Autar. Rehan. Sultan. Zafier. Oke. Baik, terima kasih. Sudah sarapan ini tadi? Sarapan sama apa? Sosis. Sosis. Telur. Enak? Semuanya makannya habis ya? Oke, habis. Harus dihabiskan ya, karena biar nggak mubazir. Oke? Nah, tahu ya hari ini pelajaran apa? Matematika. Berarti masih fokus. Biasanya kalau udah siang itu agak-agak nggak fokus gitu ya. Tapi bagus nih kelas 9A ini fokus-fokus anaknya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Bisa dikeluarkan dulu bukunya? Udah ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa ya hari ini ya? SPLDB. Apa tuh SPLDB ya? Persamaan linear? Dua variabel. Kok tahu kalau kita mau belajar SPLDB? Lihat di buku paket. Oh, lihat di buku paket ya urutannya ya. Kalau minggu pertama dari liburan itu kita akan bahas tentang SPLDB. Oke, Muzaki berarti anaknya suka baca buku ya? Suka lihat buku. Tepuk tangan dong. Yang lain ini juga buka buku nggak? Ada yang buka, ada yang enggak. Oh, Atis buka ya. Oke, tepuk tangan juga. Iya, aduh Bu, buka buku aja kok ditepuk tangan. Iya dong, itu salah satu salah satu apresiasi bagi teman-teman kita yang memang dari awal itu sudah semangat. Tapi apakah yang lain itu tidak semangat ya? Pasti yang lainnya semangat juga, ya? Semangat semuanya. Oke, jadi untuk hari ini tuh kita memang akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa ya sistem persamaan linear dua variabel itu ya? Nanti kita akan bahas di 2 jam pelajaran ini. Tujuannya apa sih belajar SPLDV itu tadi? Kalau katanya Muzaki namanya SPLDV gitu. Ya, boleh disebut SPLDV. Tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama, bisa memahami konsep persamaan linear satu variabel. Loh, kok satu variabel?
Ya, karena kalau dua variabel itu datangnya dari satu variabel. Makanya sebelum kita belajar dua variabel, kita harus mereview kembali tentang persamaan linear satu variabel. Dulu pernah nggak belajar ini? Pernah ya? Kelas berapa? Ayo coba. Kelas 8. Belajarnya sama siapa? Oh, sama Bu Dina ya. Berarti masih inget betul ini ya. Jadi ada nanti kita akan mereview sedikit tentang konsep persamaan linear satu variabel. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami konsep dari persamaan linear dua variabel. Yang ketiga memahami solusi dari persamaan linear. Kalau yang di persamaan linear satu variabel kan ada solusi ya dulu. Nah sekarang kalau di persamaan linear dua variabel gimana ya solusinya? Nah kita akan cari bareng-bareng nanti. Kemudian memahami konsep dari sistem. Jadi ada persamaan linear, ada sistem persamaan linear. Nanti bedanya apa? Kita akan belajar bareng-bareng di sini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada tujuan lain dari kalian? Bu, saya belajar ini tujuannya pingin bikin pesawat. Oh. Ada? Gak ada? Ya nanti kita akan menemukan tujuan lagi di tengah-tengah kalau sudah itu ya. Hah, masih ingat nggak dengan persamaan linear itu apa ya? Ada yang masih ingat? Yang lain bisa buka buku pelajarannya ya. Ada yang masih ingat nggak ya persamaan linear itu apa ya? Bisa angkat tangan? Persamaan linear. Persamaan linear. Silakan teman-teman. Yang bisa? Bukan yang bisa, semuanya bisa pasti. Yang masih ingat? Muzaki? Persamaan linear. Apa ya? Persamaan linear. Oke, ingat nggak apa ya persamaan linear itu? Bentuknya deh. Ada yang masih ingat bentuknya persamaan linear itu kayak apa? Yang keras lagi 2x plus 2 sama dengan, oh ada y-nya, teman-teman minta ada y-nya. Oke, sama dengan 5. Oke, bentuk lain yang lebih sederhana. Oke, Muzaki aja nih ya. Tadi kan ini ono tambah nih teman-teman. Berarti 2x ditambah 2 sama dengan 4. Oke, kita ke bentuk yang atas dulu ya. 2x ditambah 2 sama dengan 4. Apakah merupakan persamaan linear? Ya, iya. Tadi kan Brina tanya, buatkan contoh dari persamaan linear. Kenapa kok dia merupakan persamaan linear? Ada? Oke, ada tanda sama dengannya. Terus, kenapa kok linear? Pangkatnya siapa? Pangkat dari variabelnya. Pangkat dari variabelnya adalah 1. Kok tahu kalau ini variabelnya di sini apa? Namanya X. Oke. 1 ya di sini ya. Kalau yang 2 ini apakah persamaan linear? Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Kemudian oke, variabelnya ada berapa di sini? 2. Apa dan apa? X. Kemudian pangkat dari variabelnya masing-masing berapa? 1. Kalau dia pangkat variabelnya 1, maka dia persamaannya linear. Oke, good. Berarti masih ingat ya? Nah, berarti gini. Nah, dari sini persamaan linear yang ini. Ini mana ya yang merupakan persamaan linear ya? 1 ini linear bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Variabelnya Mana variabelnya? X. X yang ini apa yang ini yang pangkat 2? Yang depan. Berarti yang persamaan 1 itu bukan persamaan linear karena pangkat dari variabelnya 2. Oke, kalau yang 2 ini apakah dia persamaan linear? Kenapa? Ada sama dengannya. Terus pangkatnya siapa? Pangkat variabelnya 1. Oke.
Terus 3. Persamaan linear bukan? 3. A min 1 sama dengan 12. Dia termasuk persamaan linear bukan? Ya. Kenapa? Terus? Oke, pangkat dari siapa? Variabel mana variabelnya? Oke, kalau 4. Kenapa? Oke. Terus? Alasannya itu aja? Oke. Tapi dia merupakan persamaan bukan? Merupakan persamaan tapi tidak linear. Ya. Kalau yang ke-5? 6? 7? Oke. Berarti kesimpulannya apa ya persamaan linear itu? Apa berarti? Kesimpulannya persamaan linear adalah persamaan linear aja nih. Persamaan linear adalah apa? Ada sama dengannya, bentuk aljabar yang memiliki persamaan. Ya, ada sama dengannya kan berarti. Kemudian pangkat dari semua variabelnya adalah 1. Kenapa kok bilang semuanya? Semua dari variabel karena kita tidak spesifik mengatakan berapa variabel. Kita cuma bilang persamaan linear. Ya kan? Hanya persamaan linear. Berarti keseluruhan. Kalau yang ditanyakan persamaan linear 1 variabel, maka variabelnya harus ada 1. Oke. Nah, itu aja sih reviewnya. Ada yang mau ditanyakan dari review persamaan linearnya? Ada yang masih belum paham? Sampun nggih? Aman? Aman. Oke. Untuk ke bentuk persamaan linear 2 variabel, kita akan belajar bersama-sama secara kelompok. Nah, kelompoknya saya minta langsung depan belakang. Jadi kelompoknya Bima, barisannya Bima dengan Xavier, Muzaki sama Hawari dan seterusnya begitu, oke? Terus kelompoknya Mas Azam gabung sama Mas Rehan ya, karena belakangnya nggak ada orang, jadi langsung jadi satu di sana. Atau mau pindah ke sini? Mau yang mana? Rehan mau sini atau sini? Pindah ke sana aja. Oke, makan. Mulai bentuk kelompok ya. Bangkunya langsung ini jadikan satu aja. Jadi satu. Baik, sudah masuk ke kelompoknya semua? Oke. Baru saja saya memberikan LKPD ke kalian tentang persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel. Di situ ada beberapa hal yang harus kalian isi. Kalian bisa lihat dan baca instruksi dari pengerjaan LKPD-nya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Waktunya tidak lama. Waktunya adalah 10 menit untuk mengerjakan poin A dan B saja. Kita ke poin A dulu aja deh. Fokus di poin A dulu. Jika sudah, kita akan langsung tanya jawab bareng-bareng. Oke? Lima menit cukup ya? Untuk soal A saja.
Untuk yang soal A saja. Ada, teman di. Ada? Nah, itu A itu diminta untuk apa? Mhm. Mana yang termasuk persamaan linear dua variabel dan bukan persamaan linear dua variabel? Berarti yang dilihat adalah apanya? Persamaan. Terus variabelnya ada berapa? Persamaan linear dua variabel. Berarti variabelnya harus ada dua. Terus apa lagi? Karena linear ada kesulitan? Kenapa? Aman ya? Aman. Udah selesai. Yang A saja sudah. Oke. A saja dulu. Kita akan fokus di A-nya dulu. Iya, A-nya saja dulu. Iya, coba ya. Berarti gitu. Iya, ya. Kenapa kok iya? Karena variabelnya ada dua. Terus? Oke, terus? Pangkat dari variabelnya, semua variabelnya. Oke. Aman ya berarti ya? Oke, sip. Sudah? Sudah? Oke, aman? Oke. Kelompok ini sudah? Semua kelompok sudah ya? Oke, kita akan coba mencocokkan jawaban dari masing-masing kelompok. Oh iya, kelompoknya ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke? Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 yang merupakan PLDV nomor berapa aja? Nomor 2, terus nomor 5, terus nomor 6, nomor 7. Berarti sisanya bukan persamaan linear dua variabel ya. Dari kelompok lain mungkin ada jawaban? Oke. Dari kelompok 2, jawaban lainnya? PLDV Nomor 2, 2, 3, 5, 6, dan 7. Oke, berarti perbedaannya ada di nomor 3. 3 di sini kelompok 1 jawabnya bukan PLDV. Kalau di kelompok 2 nomor 3 PLDV. Coba kita amati bareng-bareng ya. Dari kelompok lain mungkin ada perbedaan jawaban. Kelompok 3 ikut mana? 1 apa 2? 1. Kelompok 4? 1. Kelompok 5? 1. Berarti yang berbeda kelompok 2 sendiri ya ini ya. Kita coba bahas. Yang nomor 3 itu A dikurangi 1 sama dengan 12. Persamaan bukan? Ya, karena ada tanda sama dengannya. Apakah linear? Linear? Ya. Nah, sekarang kita lihat variabelnya ada berapa? 1. Mana? A aja. Berarti dia persamaan linear berapa variabel? 1 variabel. Berarti yang nomor 3 ini masuk mana? PLDV atau bukan PLDV? Bukan PLDV. Sudah ya? Clear ya? Berarti yang PLDV hanya 2, 5, 6, dan 7. Yang selainnya itu adalah bukan PLDV. Ya. Oke. Nah, sekarang kita aman ya berarti ya untuk
membedakan mana yang termasuk PLDV dan mana yang bukan PLDV. Oke? Sekarang kita lanjut ke solusinya. Bisa menghadap ke sini semua. Untuk solusi itu solusi dari suatu persamaan linear itu dapat kita temukan dengan menentukan nilai dari variabel dari suatu persamaan. Contohnya begini, coba dong sebutin satu persamaan linear, satu variabel yang kalian ketahui. Acak. A min sama dengan 13. Oke. Yang dimaksud dengan solusi itu yang gimana? Ada yang masih ingat dulu? Mencari A-nya. Ya, A-nya harus berapa biar nilainya dari persamaan ini bernilai benar? Berarti A-nya harus berapa? 14. Berarti A-nya sama dengan 14. Nah, A sama dengan 14 inilah yang dinamakan sebagai solusi dari persamaan linear satu variabel. Nah, ingat ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang poin B, di situ kalian juga akan belajar tentang solusi. Ada beberapa latihan, ada yang variabelnya cuma satu, ada yang variabelnya cuma ada dua. Kita akan belajar bersama-sama untuk menentukan solusi dari persamaan linear. Caranya gimana? Caranya kalian harus berdiskusi dengan teman sekelompok berempat. Apa yang dimaksud dengan solusi dari masing-masing persamaan. Jadi nanti di nomor 1 variabelnya apa, solusinya apa nih. 2 juga begitu, 4. Oh, 4 ini variabelnya ada berapa, solusinya apa aja. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Waktunya adalah 10 menit untuk soal yang di bagian B. Silahkan bisa diskusi mulai dari sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan ya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Bisa ya? Nah, ini nanti akan menentukan variabelnya ada berapa. Ada berapa ini kalau ini? 1. Variabelnya apa? A. Oke, berarti di sini A. Ya? A-nya, iya, variabelnya apa di sini? Ya. Jadi variabelnya apa aja di persamaan 1 ini? Oke. Berarti kan solusi itu harus menentukan nilai A yang dia bisa memenuhi persamaan ini, ya kan? Berarti A-nya harus diisi berapa ini? Ada 45 dikali 4A sama dengan 5A harus berapa? A-nya harus berapa? Itu sama konsepnya, ya kan? Nah, kan saya tanya, A yang ini yang di luar sana dengan yang di luar sini ini sama atau beda? Gak apa-apa, it's okay. Bisa?
nilai yang memenuhi di sini nanti. Kan kalau ini A-nya harus berapa? Kan ini variabelnya dapat A ya. Nah, solusinya berarti A-nya harus sama dengan berapa biar ini sama. Ya, ini juga gitu. Ini variabelnya dapat apa? Variabelnya apa ini yang kedua? Apa? A ya. Nah, A-nya itu harus bernilai berapa agar ini benar. Ya. Guys, ayo. Bekerja bersama-sama ini bisa ditengahkan gini. Biar semuanya bisa lihat ya. Dapat? A-nya? Ada kesulitan? Yang mana? Oke, sini lihat. Yang mana? Oke, variabelnya apa? A. Berarti A-nya harus berapa nih? Biar 45 dikurangi 4A sama dengan 5. A-nya harus berapa? Ayo coba kan bisa. Kalau A yang 1 sama nggak? 45 dikurangi 4 kali 1 berapa? 40. Apakah sama dengan 5 dikali 1? Jadi kayak gitu. Berarti A sama dengan 1 itu bukan solusinya. Berarti berapa ya A-nya? Itu cara yang paling basicnya tuh. Jadi kamu menentukan dulu A-nya berapa. Kalau benar, berarti itu solusinya. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, berarti bukan itu solusinya. Itu cara basic. Ya. Dan ini apa? Oh, berarti ini maksudnya X-nya ini, yang gitu kan? Apa ini satu-satunya? Oh, enggak ya? Enggak apa-apa dituliskan beberapa.
Masih ada waktu. Sudah? Nah, ya gitu. Terus yang ini gimana berarti? Hah? Loh, kan menentukan apa? Menentukan apa nih? Solusi. Cari A-nya. A-nya kira-kira berapa ya? Ini yang memenuhi. Kali satu-satu berarti. Terserah. Ini tadi caranya gimana? Caranya Nebak, ya, nebak satu-satu. Nah, ya, boleh, pakai itu juga boleh. Nanti kita akan diskusikan gimana ya caranya biar nggak coba-coba. Ya, oke. Boleh kalau kalian menyepakati di kelompoknya, Bu, saya bisanya pakai cara yang coba-coba dulu, nggak apa-apa, silakan. Sama-sama. Sudah? Ye? min 2 atau min 2 A dikurangi 3. Sama aja kan? Min 2A dikurangi B sama dengan 5. Gimana min 2A dikurangi B atau min 2A dikali min B? Ayo, yang mana yang benar? Dikurangi. Min 2A dikurangi B. Kan nggak ada tanda kali ya di situ ya. Ya. Yang nomor 3. Nomor 3. Oh ya. Susah. Dari 1, 2, 4, 5, 6 itu kalian menentukan nilai dari variabelnya pakai cara apa? Kira-kira? Kira-kira? Coba-coba. Ya, jadi memasukkan nilai. Kalau yang nomor 1 ini tadi ketemu A-nya sama dengan 4 itu dari mana? 32 Ha? dikurangi dengan 12. Oke. Hasilnya itu hasil perkarya dari 5 dan variabel A-nya. Ha? Oh gitu. Oke. Berarti kalau kayak gini nih, gimana ya caranya? Ini bentuk apa? Aljabar. Bisa disederhanakan nggak itu? Bisa. Gimana cara menyederhanakannya? 0,5 ditambah 0,75. Jadinya berapa? Coba ditulis di sini. 0, berapa tadi? 0,5. Terus ditambah berapa? 0,75. 0,5 itu yang mana ya? Oke, 0,75 itu yang mana? 3/4. Oke, diapain ini? Tambah. Berapa hasilnya? 1,25. 1,25 apa berarti kalau di sini? $1,25 apa? A. Kenapa kok A? Oke, karena variabelnya A ini konstannya itu sama yang tadi. Misal ada 2A. Ini dari tambah 3A. Misal ini berapa? 2A tambah 3A berapa? 5. Mana? Dari ini yang mau
Jadi solusinya bagaimana? Ya, silakan dituliskan di sini. Seperti itu. Ya, oke. Sudah? Kenapa? Oh, yang nomor 3 kan? Susahnya kenapa? Bilang aja lah. Pecahan ya? Gak enak ya? Ini. Masih ingat bentuk ini? Ini berapa ya? Dari mana? Dari 2 tambah 3. Jadi kalau di sini nanti ada kotak A tambah segitiga A. Jadinya apa? Kotak ditambah segitiga A. Demikian ya. Nah, sekarang kotaknya ini kita isi dengan setengah. Terus segitiganya dengan 3/4. Berarti nanti gimana cara mempraktikannya? Ya. Jangan terpancing dengan bentuk bilangan yang nggak enak dilihat ya. Biasanya kan kita pakai bilangan bulat-bulat aja, ya kan? Tapi di situ ada yang pakai pecahan ya. Konsepnya sama. Oke, bisa kita bahas ya? Oke, kita bahas. Sudah selesai semua kan? Sudah. Dari kelompok 1 tadi udah ya? Nah, gantian sekarang. Kelompok 5, oke. Kelompok 5. Silahkan, untuk yang nomor 1 itu variabelnya apa? Ada berapa? Ada 1. Berapa solusinya? A-nya bernilai berapa? A-nya harus sama dengan 4. Kenapa kok A-nya sama dengan 4? Oke. Saya minta tolong perwakilan dari kelompok 5 maju. Tuliskan caranya gimana? Atskan. Yang lain bisa diperhatikan ya. Mungkin caranya berbeda dengan kalian. Kalau caranya ada yang beda, silakan angkat tangan. Ya, ini adalah cara versi Atskan dan kawan-kawan. Oke, silahkan dijelaskan ke temannya. Bisa menghadap ke sana. Teman-teman diperhatikan ya. Nomor 1 yaitu persamaannya 5A ditambah 12 sama dengan 32. Solusinya yaitu hasil dari persamaan tersebut kita kurangkan dengan 12. Kemudian 32 dikurangi 12 sama dengan 5A. Kita
kita kurangi dulu. 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Jadinya 20 sama dengan 5A. Untuk mendapatkan hasil A, maka kita harus ngapain? Dibagi. Apanya yang dibagi? 20. Dibagi dengan 5. Nah, dari itu kita menemukan hasil dari variabel A. Maka hasil dari variabel A adalah Oke, teman-teman. Terima kasih. Oh, tunggu sebentar. Akan di sini dulu. Saya mau tanya nih. Gimana caranya kamu pastikan bahwa A ini benar sama dengan 4 untuk persamaan ini? Cara memastikannya gimana? Ini kan tadi dari caranya kan dari atas ke bawah runtut semua akhirnya ketemu A-nya sama dengan 4, ya kan? Nah, di matematika itu dalam menyelesaikan suatu soal atau permasalahan kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa itu benar tanpa ada pembuktian. Jadi harus ada proses evaluasi atau validasinya. Nah, gimana cara memastikan bahwa A sama dengan 4 ini adalah benar sebagai solusi dari persamaan tersebut? Gimana caranya? Dilakukan? Substitusi ke mana? ke variabel yang A. Oh, ke sini ya, ke persamaan awal. Oke, kita coba ya. Apakah jawabannya Atskan ini sudah benar atau belum? 5 dikali A-nya. A-nya berapa? 4 ditambah 12. Nah, berapa ini? 5 kali 4? 20. Tambah 12? 32. Apakah hasilnya sama? Sama. Oke, tepuk tangan dong buat Atskan. Silakan duduk. Dan ya, untuk melakukan evaluasi atau memvalidasi dari jawaban yang sudah didapatkan itu tidak bisa langsung disamakan ya. Jadi 5A ditambah 12 sama dengan 32. Kemudian dituliskannya begini, 5 dikali 4 ditambah 12 sama dengan 32. 32 sama dengan 32. Ini pembuktian yang salah kalau di matematika. Paham? Ini pembuktian yang salah. Yang benar gimana? Yang benar itu kita ambil satu ruas. Ini kan ada 2 ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kita fokusnya ke ruas mana? Ruas kiri aja. Kenapa? Karena di situ yang memuat variabel. Berarti kita tuliskan aja 5A ditambah 12. A-nya mintanya berapa di sini yang mau dibuktikan? 4 kan? Berarti langkah keduanya adalah 5 dikali 4 ditambah 12. Berapa? 5 kali 4? 20. Tambah 12? 32. Nah, hasilnya kan 32. Sama nggak dengan soalnya? Sama. Berarti sudah betul. Ya, gitu ya. Alurnya seperti itu kalau mau membuktikan matematika. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ada jawaban lain dari kelompok 1, 2, 3, 4? Nggak ada? Sama ya, semuanya dapat 5 ya? Oke, yang nomor 2 kelompok 4 dapat berapa? Variabelnya apa? A. Solusinya berapa A-nya? A-nya sama dengan berapa? 5. Benar apa salah iki? Benar enggak? Benar apa salah? Oke, kita coba cek dari kelompok lain ya. Kelompok 1 jawabannya berapa A-nya? 5. Kelompok 2? 10. Kelompok 3? Kelompok 3 berapa? 5. Oke, kelompok ini 5. Kelompok 5? 5. Berarti ada 2 versi ya. Ada yang 5, ada yang 10. Lagi-lagi kelompok 2 berbeda sendiri. Kita coba cek. Dari kelompok 5 bisa maju untuk menampilkan hasilnya. Perwakilan dari kelompok 2 silahkan maju juga. Kita lihat perbandingannya dari kelompok 2 dan kelompok 5. Silahkan maju bersamaan ya. Ini spidolnya pas kok. Ayo, dari kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Hawari, oke.
saya bagi dua. Lagi-lagi berbeda ini kelompok dua ya. Beda aliran sendiri, yang lainnya sama semua. Kalian tidak dibatasi harus menggunakan cara apa ya? Ada yang pakai cara trial error, pakai penyederhanaan soal dasar juga boleh. Yang lain ini pakai cara apa? Kelompok 5 pakai cara apa? Oh, penyederhanaan soal dasar. Kalau kelompok 3 pakai cara apa tadi? Trial error. Oke, kelompok 1 trial error juga. Kelompok 2 trial error. Berarti yang pakai cara yang berbeda kelompok 5 ya? Oh, teman-teman kan? Caranya beda daripada kelompok-kelompok yang lain, hasilnya sama dengan beberapa kelompok. Keren itu. Cara rumus coba-coba. Bisa dituliskan? Persamaannya tadi apa? Coba-cobanya gimana? Sudah? Mas Zaki sudah? Sampun. Ngantuk tak? Iya. Kalau ngantuk bisa cuci muka, gak apa-apa. Kenapa Muzaki? Kenapa? Apakah sangat pening? Kenapa? Ini yang jawab Muzaki. Timnya kenapa sama lah? Ya kan ini kerja kelompok, berarti kan tanggung jawabnya satu kelompok. Iya. Muzaki. Kenapa? Oh, Nailul yang pimpin. Sudah nak? Ya kenapa? Apakah butuh bantuan temannya? Teman kelompoknya? Silakan dipanggil temannya. Mau panggil siapa? Rumi, ayo Rumi dibantu temannya. Tiba-tiba ngeblank di depan ya. Padahal tadi waktu diskusi ini lancar.
Atau mau langsung dijelaskan? Siapa? Oh iya, panggil Azam. Ayo Azam, maju juga. Ayo Azam, maju juga. Habis ini panggil satunya juga ya. Maju semua nanti. Ya, dapat berapa tadi ya? Jawabannya 5 ya tadi ya, kelompok 4 ya. Permisi, saya tulis ini ya. 5. Yang ini tadi jawabannya 10 ya? Iya, ini siapa nih nanti yang tanggung jawab ini ya? Ah. Gak mau manggil teman satunya? Oh enggak, oh sudah bisa ngatasi 3 ya? Ya di sana bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Kenapa? Sadarkah? Kurangi 4 sampai dan 5. Pokoknya kelompok 2. Nah ini pakai cara trial error ya? Cara Muzaki. Cara Muzaki. Sudah? Oh, sudah kok langsung duduk. Oke. Bisa menjelaskan? Aska. Ah, ya Aska. Silakan dijelaskan. Habis ini Muzaki. Oh iya tak? Oh. Gimana? Ini gimana ini? Trial error ini? Ke sana dong teman-teman. Ayo laskan dulu. Ini menggunakan cara trial error. 45 dikurangi 4 kali 5 dengan 5. 4 kali 5 dengan 20. 45 dikurangi 20 hasilnya 5. 45 dikurangi 20 berapa? Hasilnya 5. Hasilnya 5. berapa? Hasilnya 25. Oke, terus? 25, kemudian? Pokoknya ketemunya hanya 5 Bu gitu, ya? Ya wes. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok yang Muzaki, kelompoknya Muzaki nih. A-nya dapat 10, silakan dijelaskan. Hah? Dari yang menulis lah yang tahu. Ayo, silakan Muzaki. Kok bisa 10? Kalau dari kelompok 4 tadi pokoknya A-nya ketemu 5 Bu saya gitu. Ayo, kali ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai trial error ya, ternyata jawabannya beda. Salah sih. Ya, salahnya di mana? Oh, ternyata kelompoknya Muzaki mengakui bahwa kelompoknya salah. Salahnya yang di sebelah mana? Ini belum dihitung. Belum dihitung? Yang 5A. Oh, tadi A-nya pakai berapa? 10 ya? Kalau 5A berarti berapa? 50. Apakah sama hasilnya? Boten. Oke, silakan duduk. Berarti tahu ya salahnya di mana? Sama-sama menggunakan trial error, tapi hasilnya berbeda karena milih bilangannya beda.
Kalau dari kelompok 4 tadi milih A-nya itu sama dengan 5. Dari kelompok berapa ini? 2 milih A-nya sama dengan 10. Cara trial error tuh kayak gimana sih? Tinggal kita substitusi aja, ya kan? 45 dikurangi 4A, kan gini. Di sini mintanya A-nya sama dengan berapa? 5. Berarti yang harus disubstitusi ke sini adalah oke, 45 dikurangi 4 dikali 5. Berapa ini hasilnya? 45 dikurangi 20. Berapa? 25. Nah, 25. Terus yang di sini berapa? 5A, ya kan? A-nya mintanya berapa? 5. Berarti 5 kali 5 berapa sama dengan? 25. Apakah sama? Berarti A sama dengan 5 itu adalah solusi dari persamaan ini. Ya, paham? Sekarang kita coba sih kelompoknya Muzaki ini pilih A-nya itu adalah 10. Berarti kita coba cek 45 dikurangi 4 kali 10 sama dengan berapa? 45 dikurangi 40 sama dengan 5. Di ruas kiri nilainya 5. Nah, yang di ruas kanan berarti 5 dikali berapa? 10. Berapa 5 kali 10? 50. Apakah 50 sama dengan 5? Boten. Berarti A sama dengan 10 itu bukan solusi dari persamaan tersebut. Gitu. Paham? Ini salah satu kekurangan dari trial error tuh kayak gini. Kalau kalian milih bilangannya itu nggak pas, jadi nggak akan langsung ketemu solusinya. Kalau persamaan linearnya satu variabel, kalian bisa langsung menggunakan penyederhanaan bentuk aljabar seperti yang dilakukan oleh kelompok 5. Gimana caranya? Kita langsung ya. 45 dikurangi 4A sama dengan 5A. Kan ini soalnya, ya kan? Langkahnya harus seperti apa? Kalau seperti ini, kita fokusnya di mana? Di bentuk A-nya, ya kan? Berarti kita kelompokkan yang bentuk A. Kita harus mengurangi A yang ada di ruas kiri. Biar min 4A-nya habis, harus diapain? Ditambah dengan 4A. Berarti di sini 45 dikurangi 4A ditambah 4A. Maka ruas yang kanan ditambah 4A, berarti 5A ditambah 4A. Ini habis kan ya? Ini 45 sama dengan 5A tambah 4A 9A. Biar A-nya itu sendirian, 9-nya habis, harus diapain? Dibagi berapa? 9. Kan mau menghilangkan 9, ya kan? 9 bagi 9? 9 bagi 9 1. Berarti 45 bagi 9 5. Berarti ini 5 sama dengan A. Berarti hasilnya A sama dengan 5. Nah, ini langsung ketemu. Kalau pakai trial error bisa aja, wah aku nggak mau milih 5, wah aku nggak mau milih 7, aku nggak mau milih ini. Jadi banyak kemungkinan. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, langsung ya kita ke nomor 4. Nomor 4 ini ada kelompok 3. Kelompok 3 nomor 4 solusinya berapa? Kelompok 4? Kok 4? 3. Variabelnya ada berapa? Ada 2. Apa dan apa? Oke, solusinya atau nilai dari masing-masing variabelnya berapa? 1 dan 2. 1 yang mana? 2 yang mana? X-nya berapa? 2. Y-nya? Y-nya? 1. Oke, dari kelompok 3 itu mendapatkan ada 2 variabel, yaitu X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Ada jawaban lain? Oke, dari kelompok 1 dulu. Berapa? Oh, sama. Kelompok 2? 1000. Oke, X-nya berapa? 1000. Y-nya? 999. Ada lagi? 1 aja? Oke, dari kelompok 4
Ada jawaban? X-nya berapa? Berapa? 2 kali 9. Berapa? 2 kali 9. Oh, 2 kali 9. 2 dan 1. Kelompok 5? Sama. Yang mana? 2 dan 1 juga. Ada lagi? Oh, masih banyak. Kelompok 2 ada alternatif lain nih. Berapa? 20. X-nya berapa? Y-nya? 19. Oke, ada lagi? Ada. Berapa? 19. 19 dengan? 19. Oke, masih ada lagi? Ada. Tumeres ya? Masih ada. Pak Hingga. Apakah semua ini nilainya benar untuk persamaan yang nomor 4? Benar. Ya, kita coba. 2 kurangi 1. 1000 kurangi 999. 2 kurangi 1. Oke. 20 kurangi 19. 19 kurangi 18. 1. Berarti solusinya banyak ya. Oke. Kalau yang nomor berapa ya? Nomor 5 deh. Nomor 5 dari kelompok 2. Kelompok 2 nomor 5 jawabannya berapa? X-nya berapa? Ada berapa variabel? Ada 2. Apa dan apa? X dan Y. X dan Y. Oke, dari kelompok lain sepakat variabelnya X dan Y? Ya? Oke. Nilainya berapa kalau kelompok 2? X sama dengan 9. 9. Y-nya? Y sama dengan 2. 2. Oke. Ada lagi? Ada yang jawabannya berbeda? Kelompok lain? Kelompok 3? X sama dengan 6. 6. Y Y-nya? sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Kelompok 1? Dapatnya berapa? Sama? 9 dengan 2. Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 hasilnya? G. Kelompok 4? Berapa? Sama. Sama yang mana? 9. Yang 9 dan 2. Oke, kelompok 5? X-nya 12, Y-nya? Y-nya 4. Oke. Kita cek ya. Apakah ini sudah benar? Kita coba. X-nya 9. Berarti 2X min 3Y sama dengan 12. 2 dikali 9, 18. 18 dikurangi 6, 12. Oke, betul. Terus X-nya 6. Berarti 2 kali 6, 12. Dikurangi 0. Oke, pas. 12 ini benar. Ini berapa? 12 kali 2, 24. 24 dikurangi 12, 12. Oke, betul. Berarti jawabannya dapat 3. Apakah ini tiga-tiganya saja? Masih ada banyak ya? Oke. Berarti kesimpulannya apa ya? Di situ ada bagian bawah sendiri tuh kesimpulan. Solusi dari persamaan linear satu variabel itu bagaimana? Kelompok 5. Solusinya bagaimana berarti? Oke. Banyaknya solusinya kalau untuk persamaan linear satu variabel ada berapa? Hanya ada 1. Kelompok lain? Kelompok 1 kesimpulannya bagaimana untuk persamaan linear satu variabel solusinya? Oke, solusinya hanya memiliki 1. Kelompok 2? Sama. Kelompok 3? 3? Sama. Oke. Kelompok berapa? 4. Sami. Oke, very good. Oke, berarti sepakat ya untuk semua persamaan linear satu variabel itu solusinya hanya ada 1. Oke. Kalau solusi dari persamaan linear dua variabel, contohnya tadi yang nomor 4 dan 5. Berarti bagaimana solusinya? Hah? Lebih dari satu solusi. Kalau ini? Banyak solusi. Banyak solusi. Oke, berarti kesimpulannya adalah
Solusi dari persamaan linear dua variabel itu adalah banyak solusi ya. Tapi begini, kita untuk di SMP ini lingkupnya di bilangan real ya, di bilangan real. Jadi semua bilangan real yang kita pakai. Kalau misalkan nanti bukan bilangan real gimana? Misal dunianya, jadi matematika itu punya dunia. Dunianya misalkan bilangan bulat, atau misal yang di sini nih dunianya adalah bilangan bulat negatif misalkan, maka kita kan dapatnya banyak ini. Ya ini bukan solusinya, tapi solusinya yang negatif aja gitu. Jadi dunianya. Kalau ini dunianya bilangan real, jadi semuanya masuk. Oke. Cukup seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dari 2 jam pelajaran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai persamaan linear? Tidak ada? Clear semua? Oke. Berarti apa yang mau ditanyakan? Kalau bukan satu linear tidak pernah. Ya. Kalau dua variabel akan penggunaan. Oke, pertanyaan bagus. Kalau dulu persamaan linear satu variabel itu kan ada ya, kita udah tahu contohnya bagaimana. Kalau persamaan linear dua variabel gimana ya? Ada nggak ya kira-kira penerapannya? Ada? Atau tidak? Nah, pasti ada. Semua ilmu itu pasti ada penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya bagaimana? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi disimpan ya itu rasa penasarannya. Mungkin teman-teman yang lain penasaran juga bisa cari di buku atau di internet atau di mana bagaimana ya aplikasinya persamaan linear dua variabel itu. Oke? Itu salah satu goal kita nanti. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sistem persamaan linear dua variabel ya, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sekarang saya boleh minta tolong ya kalian untuk membuat refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang masih belum jelas, apakah pembelajarannya sangat tidak menyenangkan atau pembelajarannya semakin membuat bingung atau bagaimana? Silakan di kertas ya, nanti dikumpulkan. Ya, atau mungkin masukan untuk saya ke depannya harus bagaimana. Habis ini kalian pelajaran apa? PJOK. Lumayan tuh. Habis kita apa ini? Punyang-punyang gitu ya katanya ya. Habis ini langsung refreshing ya. Peregangan otot dan otak. Siapa guru PJOK-nya? Oh, Pak Rasid itu guru favorit itu kayaknya ya. Nanti refleksinya kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Itu juga masukan untuk saya nanti ke depannya saya harus bagaimana. Seru dan menyenangkan. Alhamdulillah. Agensi itu lomba di mana ya?
Oh, di Jakarta. Mewakili sekolah atau mewakili daerah? Oh, mewakili Kota Malang. Oh, kita doakan semoga dia berhasil ya. Itu nanti untuk LKPD-nya bisa disimpan ya, karena akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Sudah? Bisa dikumpulkan untuk refleksinya? Sudah? Ini sabun. Ini ada refleksi. Sudah? Terima kasih. Oke. Terus ini sudah? Nggak apa-apa, biarin. Makasih ya. Makasih. Makasih. Sudah? Banyak banget. Sudah? Sabar? Oke. Terima kasih ya anak-anak atas semangatnya siang ini. Terima kasih sudah mau semangat belajar matematika. Dari tadi itu nggak ada yang ngantuk, saya lihat satu persatu, itu hebat sekali. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan berdoa. Silakan kembali ke tempat olahraga. Silakan meninggalkan tempat.